Satu, perkenalkan nama saya Rangga Suda Permana dari kelas Shift E001 dengan NIM 221011750128. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu sebuah EduFoxa, yaitu sistem pembelajaran online dan monitoring kemajuan siswa berbasis web. Nah, untuk breakdownnya saya sudah membuat 9 fase ya, yang dimana di sana ada tasknya sekitar kurang lebih 9 sampai 11an task ya masing-masing. Dan juga untuk durasinya telah saya atur menjadi 139 hari, yang mana kalau misalkan full sebulan harusnya 190 sekian, karena dipotong Sabtu minggunya itu libur ya. Dan di sini untuk fase pertama, di sini saya telah memasukkan sebuah fase di mana itu inisiasi dan perencanaan, yang dimana inisiasi dan perencanaan ini biasanya itu dilakukan oleh project manager ya. Dan juga task-task berikutnya project manager, sampai di sini ada studi kelayakan bisnis, yaitu yang dilakukan oleh sistem analis ya. Dan di sini berlaku sekitar 15 hari. Dan untuk fase yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan. Di sini terdapat 24 hari ya. Dan di sini masih sistem analis yang mengerjakan, karena ini bagian awalan, bagian kerangkaan gitu. Dan masuk ke fase berikutnya yaitu desain UI UX. Untuk desain UI UX di sini sudah masuk ke researchers yang agak lebih dalam ya, yaitu untuk mendesain UI-nya, bagaimana untuk tampilannya, estetikanya, dan untuk UX-nya juga, yaitu sebagai experience-nya seperti apa gitu. Di sini ada tasnya seperti wireframe, home, and dashboard, dan juga mockup visual dan sebagainya macamnya. Dan juga fase berikutnya itu ada desain sistem ya. Desain sistemnya itu dikerjakan oleh resources name-nya sistem arsitek. Dan di sini dia yang mengerjakan bagaimana sistem itu bekerja, mendesainnya itu seperti apa, seoptimal mungkin, seefisien mungkin, dan meminimalisir sebuah error atau bug pada sistemnya. Dan ketika sistemnya, desainnya, rangkanya sudah dibuat, maka dilemparlah ke development, yang dimana di sini mulai dari 18 September dan merupakan bagian dalamnya ya. Dan di bagian development terdapat front end, dimana ini merupakan subtask ya. Ini subtasknya seperti bagian depannya gitu. Dan untuk back endnya ada, yaitu back end programming, dan depannya front end programming. Dan di sini masih dalam satu fase ya, yaitu fase pendevelopment. Dan untuk fase berikutnya itu testing dan QA. Ketika sudah dapat nih projectnya, bentukannya sudah dapat, sistemnya sudah ada, sudah matang, maka saatnya waktu untuk testing. Di sini oleh QA tester, yang dimana ini dilakukan contoh lanjutannya. Di sini ada 61. Kenapa 61? Karena di sini dikerjakan setelah space time. Kita lihat tuh space time-nya ada atau tidak. Kenapa tidak langsung ke 60 prosesurnya di sini? Karena untuk meminimalisir dadakan ya. Siapa tahu ada dadakan yang kelupaan, atau ada sesuatu yang belum sempat dikerjakan gitu loh. Kita mau konfirmasi dulu, kita renggangin waktu space time untuk membenarkan bahwa ini benar tidak ada space time atau tidak, karena kita sangat hati-hati ya, sangat hati-hati untuk step by step langkah selanjutnya. Dan untuk fase berikutnya itu deployment and monitoring ya. Di sini tugasnya DevOps engineer, di mana di sini ketika sudah dites sudah oke lah, sudah sekitar 70%-an, maka di sini saatnya fase pendeploymentan dan juga monitoring apakah benar aplikasi ini atau web ini bisa berjalan dengan lancar, kompatibel, entah itu dibuka
di platform mobile atau platform PC. Dan untuk berikutnya yaitu dokumentasi dan pelatihan. Nah, di sini kita melakukan manual pengguna ya, dan juga manual admin untuk memberitahu ini loh bagaimana cara kegunaannya. Dan juga untuk training eksternal di sini ada, training penggunaan panel ada, dan juga project manager wajib mempresentasikan hasil dokumentasi kepada klien bagaimana project ini berhasil atau tidak, bagaimana hasilnya gitu loh. Nah, ketika sudah siap semua di sini, semua sudah matang, sudah 100%. Nah, maka tahap ke berikutnya yaitu bagian marketing. Bagaimana marketing ini bakal berjalan, desain bannernya seperti apa, dan juga promosi melalui sosial media dan soft launch, konten yang harus update, dan juga yang terakhir yaitu grand launch ya. Dimana si grand launch rilisnya itu kapan gitu loh. Dan dimana harusnya rilisnya itu sekitar tanggal 10 Desember. Nah, kenapa di sini sudah selesai ya? Di sini sudah grand launch karena targetnya tanggal 10 ya, tapi di sini sudah tanggal 3 Desember sudah jadi. Itu untuk agar tidak terjadi keterlambatan. Jadi setidaknya ketika sudah fase grand launch ya, kita hanya tinggal menunggu hari gitu loh. Dan juga untuk penutupan proyek fase terakhir yaitu project manager dan sistem analis melakukan evaluasi akhir proyek seperti apa, dan juga mendokumentasikan dan setelah terima akhir, dan juga membuat laporan penutupan dan arsip. Oke, kita lanjut ke menu report ya. Di sini kita lanjut ke belum. Di sini kita menunjukkan dulu ya untuk resourcesnya ada apa aja sih gitu, dan gajinya berapa. Untuk resources name di sini ada 9 ya. Untuk gajinya ada project manager ini per jam ya, per hoursnya segini, dan juga ada sistem analis, dan ada sampai 9 resources name-nya. Nah, untuk task usage-nya seperti apa ya, di sini semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Dan juga kita langsung ke report ya, untuk bagaimana sih visual agar kita memahami apa yang sudah terjadi. Kita lihat di sini ada bundle nggak? Ya, ternyata di sini nggak ada ya, nggak ada bundle sama sekali walaupun dari awalan nih. Dan juga untuk dashboard cost overview. Nah, di sini ada sekitar 383 juta, dan perlu kita ketahui di sini saya mendapatkan budget sekitar 450 juta ya, 450 juta, tapi hanya terpakai 383 juta saja. Kenapa kok bisa? Kenapa banyak sisanya gitu loh? Karena saya menggunakan sebuah hal kecil tapi krusial ya. Di sini ada namanya space time, yang dimana harusnya di sini itu bagian ya, seharusnya inisiasi perancangan itu sampai tanggal 30 Juni ini, tapi kita manajemen lagi agar bisa menspesifikasikan waktu 1 hari. Untuk apa? Untuk meminimalisir biaya. Kalau misalkan dipakai it's okay, nggak untung nggak rugi. Kalau misalkan nggak dipakai justru kita untung gitu. Dan ini kenapa saya kosongin, karena ini hanya project manager saja yang dapat mengetahuinya, karena semuanya di sini hanya tahu sampai 30 Juni. Syukur-syukur bisa kurang dari 30 Juni ya. Oke, ini mungkin sedikit kayak krusial banget ya, ini bisa menghemat berapa puluh juta gitu. Nah, dan juga kita lanjut ke dashboard upcoming task. Kira-kira ada task yang bakal ini datang lagi nggak ada dong, karena sudah selesai semua ya. Karena sudah selesai semua. Di sini ada apa lagi di sini? Work overview-nya. Ya, untuk work overview-nya sebentar. Untuk work overview-nya di sini bisa kita lihat
sudah 100% terkerjakan dengan remaining worknya 0 jam, dengan secara aslinya itu sekitar 1000-an lebih jam ya. Dan sini sudah sangat efisiensi sekali. Dan untuk resourcesnya di sini overview ya, kita lihat ya di sini. Untuk project manager ya, sistem analis, semuanya sudah tertata rapi ya. Dan di sini terlihat yang paling bekerja lebih banyak yaitu sistem analis ya. Sistem analis yang bekerja paling banyak karena ya memang dia yang memegang sebuah sistem itu sendiri gitu loh. Sementara ini yang kedua yaitu project manager, yang mana dia hanya memanage dari sebuah project gitu loh. Nah, bahkan bawahannya project manager ya sistem analis gitu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada menu cost ya, cash flow-nya. Nah, di sini cash flow-nya dimulai di sekitar ketiga ini ya. Di sini sampai menyentuh tinggi sekali ya. Dan untuk bulan keempat ya mulai berkurang gitu loh. Mulai berkurang. Dan juga kita lanjut ke report selanjutnya, ada apa lagi di sini. Nah, di sini semuanya sudah tertata ya, sudah tertata rapi ya. Nah, tapi tetap ya, walaupun lebih kerja banyak sistem analis, tapi tetap lebih banyak gajinya project manager. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab seluruh semua project yaitu ya si project manager ini. Nah, sementara untuk sebuah sistem yang bakal dibuat nanti ya yang tanggung jawab si sistem analis ini, tetap yang bertanggung jawab sistem analis ya si project manager ini. Dan juga mungkin kita bisa lihat berapa ya di sini keuntungan dari saya, yang mana anggaran awal itu 450 juta dan durasi perencanaannya itu 6 bulan 15 hari, dan tanggal target rilis produk yaitu 10 Desember, yang mana tadi sudah lebih cepat ya. Dan juga untuk aktual cost-nya hanya 383 juta sekian, dan aktual durasinya yaitu cuma 6 bulan 9 hari. Itunya kita bisa lebih hemat sekitar ya 6 harian gitu. Dan itu sangat lumayan sekali gitu. Keuntungannya itu sangat banyak gitu. Dan juga untuk persentase marginnya itu sekitar 14,85%, dan itu merupakan sangat-sangat bagus lah untuk bisnis startup gitu. Dan untuk efisiensi waktu ya pasti efisiensi biaya, dan juga tingkat keuntungan internal marginnya yaitu sebesar 14% ya, 14,85%. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari proyek saya. Kurang lebihnya minta maaf jika ada kesalahan, yang dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.